Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Ilma. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi struktur atom dan sistem periodik. Langsung saja. Untuk melanjutkan materi kita yang kemarin, jadi yang materi kita kemarin yaitu perkembangan model atom. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan mengenai perkembangan model atom yang kelima, yaitu mekanika kuantum. Mekanika kuantum ini ditemukan oleh 3 orang ahli. Yang pertama yaitu Louis Victor de Broglie yang menemukan bahwa materi mempunyai dualisme sifat. Yang pertama materi dan yang kedua gelombang. Kemudian yang kedua yaitu Werner Heisenberg. Dia menemukan bahwa momentum dan kedudukan elektron tidak dapat ditentukan secara bersama. Nah, yang ketiga yaitu Erwin Schrödinger. Dia menemukan bahwa elektron-elektron yang mengelilingi terdapat di dalam suatu orbital. Selanjutnya, langsung saja, maka model atom mekanika kuantum ini dapat dinyatakan bahwa yang pertama yaitu atom terdiri atas inti atom, yaitu proton dan neutron, serta elektron yang mengelilinginya pada orbital tertentu. Yang kedua yaitu orbital adalah suatu ruang di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadian elektron ditemukan. Yang ketiga yaitu kedudukan elektron di sekitar inti ditentukan dengan bilangan kuantum. Kemudian langsung saja partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom itu ada 3. Yang pertama elektron. Elektron itu adalah muatan atom yang bermuatan negatif. Ditemukannya yaitu dengan dibelokkannya sinar katode menuju kutub positif. Thomson menyimpulkan bahwa sinar katode bukanlah gelombang, namun arus partikel yang memiliki massa dan bermuatan negatif dinamakan elektron. Yang kedua yaitu muatan positif atau proton. Eigne dan Rutherford melakukan eksperimen dengan tabung sinar yang dimodifikasi dan berhasil menemukannya keberadaan partikel positif yang disebut dengan proton. Yang ketiga yaitu neutron atau muatan netral, yaitu Chadwick menemukan partikel dasar ketiga yang terletak di dalam inti dan tidak bermuatan. Partikel tersebut dikenal dengan nama neutron. Selanjutnya yaitu nomor atom dan nomor massa. Apa sih itu nomor atom dan apa sih itu nomor massa? Nomor atom adalah jumlah proton dalam inti setiap atom suatu unsur, sedangkan nomor massa adalah jumlah neutron dan proton serta elektron di dalam inti atom suatu unsur. Nah, jadi ini ada lambangnya yaitu lambang kayak ada A, X, kemudian Z. Apa sih itu? Jadi yang A itu merupakan kita keterangannya ya. Yang X itu melambangkan suatu lambang atom atau unsur. Misalnya ada yang tahu nggak? Misal klorida atau Cl. Nah, itu merupakan unsur. Misal Cl, Ar, Na, dan sebagainya itu merupakan lambang atau unsur yang ada di tabel periodik. Anak-anak, Ibu sarankan untuk kalian membeli atau mendownload ya tabel periodik, bisa download di Google ataupun sebagainya. Jadi di sana kalian bisa lihat banyak tabel periodik. Jadi kalian bisa mengenal, oh ini ada unsur halogen, ada unsur alkali dan sebagainya. Nanti kita belajar ke sana ya. Untuk sekarang kita belajar yang dasar dulu. Kemudian A. Nah, A itu melambangkan nomor massa suatu atom. Kemudian Z itu melambangkan nomor atom. Jadi untuk rumus mencarinya, bagaimana mencarinya? Nomor atom itu atau sama dengan Z sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Jadi
Z itu dilambangkan nomor atom. Kalau misalkan ditanya pada saat ada soal, kemudian ditanya misal 17 berapa ya? Misalkan ya. Misalkan ditanya nanti 30 Cl 35 Cl17. Nah, jadi si Cl itu kan mempunyai nomor atom 17 kan. Nah, karena nomor atom itu sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron, maka ketika ditanya jumlah proton dan jumlah elektron, jawabannya adalah nomor atom. Semisal nomor atomnya ada 17 nih. Misal 35 Cl17, berarti nomor atomnya yaitu 17. Maka karena nomor atom dan jumlah proton dan jumlah elektron itu sama, ketika ditanya jumlah proton, ketika ditanya jumlah elektron, jawabannya adalah nomor atom yaitu 17. Oke? Mengerti? Kemudian nomor massa atau A. Jadi nomor massa adalah jumlah proton ditambah dengan neutron. Dimana misal ya, jumlah protonnya 11 ditambah neutronnya, nanti biasanya yang dicari dalam soal itu jumlah neutronnya. Nanti kita pelajari ya di slide selanjutnya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ini ada 35 Cl17. Jadi nomor atomnya adalah 17. Maka proton dan elektronnya juga 17 karena mereka sama. Rumusnya adalah sama ya. Nomor atom sama dengan proton dan sama dengan elektron. Kemudian nomor massanya 35 ya. Terus kita jawab dan ditanya adalah neutron. Kita ingat ya. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Maka nomor massanya kan ada 35. Kemudian jumlah protonnya ada 17 ditambah jumlah neutron. Yang ditanya yaitu jumlah neutron. Jadi kita nggak usah bingung. Oh, ini kok rumusnya gini gitu kan. Tapi yang ditanya jumlah neutron, sedangkan jumlah neutronnya itu berada sama dengan. Jadi kita nggak usah bingung. Di situ kita pindah ke sebelah kiri dan 35-nya atau nomor massanya kita pindahkan ke sebelah kanan, dia menjadi negatif. Sehingga 35 dikurang 17 sama dengan 18. Maka unsur jumlah neutron pada unsur Cl adalah 18. Selanjutnya sama untuk contoh soal yang kedua, yaitu sekedar agak berbeda sedikit dari yang tadi. Yang tadinya 35 Cl17 dan yang selanjutnya yaitu 23 Na+11. Dia mempunyai kation yaitu plus, ionnya yaitu positif. Nanti kita belajar tentang ion yang namanya ion, kation dan sebagainya. Nah, jadi 23 Na+11. Nomor atomnya seperti yang kita ketahui, nomor atomnya 11, nomor massanya 23. Kemudian protonnya sama dengan nomor atom 11 ya. Sedangkan untuk soal yang seperti ini, adapun misal muatan ionnya positif ataupun negatif, nantinya anak-anak bisa lihat ya. Kalau elektron maka dia akan berkurang. Jadi nomor atomnya akan berkurang. Kalau ditanya kalau misalkan muatannya positif, misal Na+, sedangkan nomor atomnya 11 ya. Berarti elektronnya adalah 11 dikurang 1. Karena dia mempunyai satu muatan positif, satu muatan ion positif. Jadi 11 dikurang 1 sama dengan 10 elektron. Semisal nanti ada unsur yang mempunyai ionnya negatif, semisal Cl-. Nah, misal ya Na2+, 2+, berarti ada 2 kan? Ada 2 ionnya yang positif, maka dia berkurang. Jadi nomor atomnya 11
dikurang 2 sama dengan 9. Jadi elektronnya ada 9. Begitu juga yang lainnya, semisal Cl ya, Cl- misalnya, Cl-. Cl itu mempunyai nomor atom 17 kan. Jadi kalau 17 misal Cl- berarti elektronnya gimana Bu? Berarti elektronnya kita tambah. Kalau ionnya itu negatif, maka nomor atomnya bertambah. Berarti 17 ditambah 1 sama dengan 18. Berarti elektronnya yaitu 18 gitu. Misal yang lain juga, kalau misalkan Cl2- gimana Bu? Berarti ionnya kan ada 2- gitu kan. Berarti nomor atomnya ditambah 2. Berarti 17 ditambah 2 sama dengan 19 gitu. Ngerti ya? Kemudian lanjut, kita masuk ke isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Apa sih Bu isotop? Isotop adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom sama tetapi mempunyai nomor massa yang berbeda. Jadi isotop ini atomnya itu mempunyai nomor atomnya itu sama. Unsurnya juga sama, tetapi massanya yang berbeda. Hanya massa yang berbeda. Dari kita kan tadi sudah belajar ya, tadi A, X, dan Z. Apa sih itu A? A tadi kan sebentar ya. A tadi kan nomor massa. Nah, X itu lambang unsur dan Z itu nomor atom. Sedangkan yang di sini isotop itu yang berbedanya yaitu nomor massanya. Sedangkan semuanya sama, nomor atomnya sama, unsurnya sama, tetapi massanya yang berbeda itu disebut dengan isotop. Contohnya ini ya. 35Cl17 dengan 37Cl17. Bisa dilihat kan bahwa Cl-nya sama nih, unsurnya sama-sama Cl. Terus nomor atomnya juga sama, nomor atomnya 17. Sedangkan yang berbeda yaitu nomor massanya, yaitu ada yang 35 dan ada yang 37. Itu dinamakan dengan isotop. Begitu juga neutronnya. Neutronnya juga berbeda ya. Kalau misalkan dia berbeda nomor massanya, maka neutronnya juga berbeda. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bagaimana cara mencari neutron. Neutron itu yaitu dari jumlah massa sama dengan jumlah atom ditambah jumlah neutron. Jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi jumlah neutronnya sama dengan nomor massa dikurang jumlah proton, maka didapatlah hasil neutron. Kemudian selanjutnya isobar. Apa sih itu isobar? Isobar adalah atom-atom yang nomor atomnya atau unsur yang berbeda, tapi nomor massanya sama. Jadi atomnya itu berbeda, unsurnya juga berbeda, hanya saja yang sama yaitu nomor massanya. Jadi unsurnya udah beda ya, unsurnya udah beda, terus nomor atomnya juga beda. Nah, yang sama hanya nomor massanya. Nah, jadi kita bisa lihat contohnya yaitu ada unsur nitrogen dengan unsur karbon. Nih, unsur nitrogen mempunyai nomor massa 14, sama-sama mempunyai 14, dan nomor atomnya 7 dengan 6. Jadi berbeda ya, hanya saja yang sama yaitu nomor massanya. Kemudian ada juga unsur natrium dan magnesium, Na dan Mg. Nih, mereka mempunyai nomor massa 24, sama-sama 24, sedangkan nomor atomnya juga berbeda. Selanjutnya yaitu isoton. Apa sih isoton? Isoton adalah unsur berbeda tetapi neutronnya sama. Gimana Bu itu? Jadi unsurnya itu tetap berbeda, hanya saja yang sama yaitu neutronnya. Nah, semisal gini ya. 31 ada fosfor dengan sulfur. Nah, 31P15 dengan 32S16. Ini ketika kita cari jumlah neutronnya,
Nah, mereka mempunyai bilangan yang sama dan sama neutronnya ketika misal ya, ini ada fosfor 31 eh 31 dikurang 15 ada 16 kan, ada 16 neutron. Untuk sulfurnya 32 dikurang 16 sama dengan 16. Berarti mereka mempunyai neutronnya yang sama. Begitu juga dengan unsur kalsium dan kalium. Selanjutnya yang terakhir, isoelektron. Apa sih itu isoelektron? Isoelektron adalah unsur berbeda, jumlah elektronnya sama. Nah, berarti elektron yang berbeda unsurnya yang berbeda, hanya saja elektron yang sama. Contohnya, ini ya. Biasanya untuk isoelektron ini dia mempunyai muatan yang mempunyai ion. Dia ada ionnya, baik ion positif ataupun ion negatif. Semisal ya, untuk contoh yang isoelektron ini, contohnya yaitu 27Al3+13. Jadi protonnya 13, proton kan sama dengan jumlah atom, jadi 13, sedangkan neutronnya itu ada 14. Kenapa kok bisa 14? Kan dikurang jumlah nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, neutronnya itu sama dengan nomor massa dikurang jumlah dikurang jumlah proton. Jadi 27 dikurang 13 sama dengan 14. Tetap sama ya kalau cari neutronnya. Nah, untuk elektron yang ini kan Na-nya ada muatan 3+ tuh kan, ada ionnya 3+. Berarti kata ibu tadi kalau dia ada muatan 3+, maka nomor atomnya berkurang dikurangi 3. Berarti 13 dikurang 3 sama dengan 10. Kedua yaitu oksigen ya. Oksigen ini mempunyai muatan 2-. Nah, maka protonnya tetap sama dengan nomor atom yaitu 8, neutronnya 16 dikurang 8 sama dengan 8. Kemudian untuk elektronnya, elektron itu dari 8, karena dia muatan ionnya negatif 2-, maka jumlah nomor atomnya bertambah 2. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi unsur Al dengan unsur Al dengan O atau natrium atau aluminium dan oksigen itu mempunyai elektron yang sama yaitu 10, sehingga kedua unsur ini dinamakan dengan isoelektron. Oke, baiklah anak-anak. Kalaupun ada yang belum dimengerti ataupun yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan sama ibu ya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi elektron atau penyusunan elektron kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.